Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih sehat dan tetap semangat untuk belajar bersama Ibu. Nah, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020. Hari kedua kita untuk mengenal lingkungan sekolah. Nah, untuk itu, di pelajaran kali ini, Ibu akan sedikit membahas tentang visi dan misi sekolah kita. Kalian sebagai anak kelas 6 atau anak yang paling dewasa, paling besar tingkatannya di SD ini harus tahu dong apa visi dan misi sekolah kita. Untuk apa? Nah, agar kita bisa mewujudkannya sebagai bagian daripada warga belajar yang ada di SD Negeri Pasir Wirana, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas tentang visi sekolah kita dulu ya. Nah, di sini visi sekolah kita adalah terwujudnya anak didik yang terampil, bertakwa, berbudi luhur, serta meningkatkan profesionalisme guru. Nah, apa sih Bu? Peserta didik yang terampil itu, anak didik yang bertakwa itu bagaimana? Nah, yang berbudi pekerti luhur itu yang bagaimana? Nah, untuk mewujudkan visi itu, kita juga punya misi atau tujuan jarak jauhnya. Seperti apa sih? Gitu ya. Nah, yang pertama, memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, di sekolah itu bukan saja diajarkan tentang membaca, menulis, berhitung, tapi harus juga diajarkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Khususnya bagi kita sebagai orang muslim, itu sudah harus di sekolah itu mulai ada penerapan beribadah. Contohnya, nah, biasanya kan setiap kita pagi sebelum belajar harus berdoa kan? Setelah berdoa, kita mengucapkan salam pada guru, lalu kita membaca surat-surat pendek. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan dari dulu ya, dari kelas 1 sampai sekarang kelas 6. Nah, yang kedua adalah memupuk dan menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia. Nah, jadi ibu dan kalian harus memiliki rasa cinta. Kalian dan teman-teman juga harus saling mencintai, menyayangi, dan menghargai, seperti itu. Agar apa? Agar kita itu terus berdamai dan kita itu terus bahagia, tidak ada perselisihan, seperti itu. Jadi di sekolah pun kita akan senang. Nggak ada yang berantem-berantem, itu nggak boleh. Itu tidak sesuai dengan misi dari sekolah kita. Nah, misi kita yang ketiga adalah membiasakan siswa hidup bersih. Bagaimana caranya? Pertama, setiap anak itu akan diberikan jadwal piket. Jadi wajib ya kita menjaga kebersihan, bukan ketika kita piket aja, ketika kita jajan di kantin, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau misalnya ketika kita pulang sekolah kan suka main-main kertas atau main-main bungkus-bungkus apa yang sudah tidak terpakai. Itu jangan dibuang sembarangan, karena kita harus menjalankan hidup bersih. Buanglah sampah bukan pada temannya ya, tapi kepada tempatnya gitu ya. Termasuk saat ini, karena kita sedang ada di masa pandemi yang menuju kenormalan baru. Nah, hidup bersih itu perlu terus ditingkatkan. Bukan hanya tentang sampah, tapi dengan pribadi kita sendiri. Mandi minimal 2 kali sehari. Terus kita harus rajin cuci tangan. Cuci tangan dengan air bersih atau menggunakan hand sanitizer. Nah, terus yang keempat adalah menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Jadi kita bukan hanya ibu guru ya yang harus disiplin dan tanggung jawab, tapi kalian pun harus begitu. Anak-anak harus bisa disiplin waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Jangan mau pulang cepat-cepat ya. Pulang juga harus tepat waktu. Istirahat tepat waktu. Ibadah tepat waktu. Dan semuanya itu harus tepat waktu. Berarti kalian sudah menerapkan disiplin. Tanggung jawabnya bagaimana? Banyak tanggung jawab dari anak sekolah. Pertama, kalian harus menghormati orang tua. Kedua, belajar yang rajin. Ketiga, kalian menghormati dan menghargai guru. Keempat, kalian harus melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru. Dan masih banyak lagi tanggung jawab yang harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misi kita yang kelima adalah
mengembangkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Artinya, budi pekerti itu kan sikap kita, tingkah laku kita itu harus memiliki sopan dan santun ya. Nah, misi yang terakhir itu meningkatkan profesionalisme guru. Kalau itu khusus untuk ibu ya, untuk ibu dan guru-guru yang lainnya. Bagaimana caranya ibu dan guru-guru yang lainnya itu bisa bekerja dengan profesional sehingga visi dan misi sekolah kita bisa terwujud dengan baik. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua ini. Dan nanti akan ada lagi video-video dari ibu dan untuk kalian saksikan, untuk kalian simak. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa terus hidup sehat, jaga kebersihan. Semoga anak-anak ibu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang cerdas dan bisa membanggakan orang tua, guru, dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.